Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midat Wabin. Saya dari kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Posisi Agama dalam Pengertian Sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofis negara sejak 18 Agustus 1945 yang berfungsi sebagai sistem pemikiran yang mempersatukan. Sebagai filsafat, Pancasila adalah wacana dialogis. Sila pertama menempatkan agama sebagai landasan etika publik dengan peran fundamental dan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, yaitu pada sosial, hukum, ekonomi, dan juga pendidikan. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, nilai-nilai agama dalam setiap sila Pancasila. Yang kedua, yaitu bagaimana sih hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Yang ketiga yaitu kedudukan filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar moral Pancasila. Dan yang keempat yaitu bagaimana implementasi nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut pada rumusan masalah pertama yaitu nilai-nilai agama dalam setiap sila Pancasila. Yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu intinya sila ini itu adalah keyakinan mutlak kita kepada Tuhan sesuai ajaran agama masing-masing. Kalau kita benar-benar yakin dan menghayati agama kita, hidup kita itu pasti punya arah, yaitu ada bimbingan. Jadi kita itu tidak gampang hilang arah atau salah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, sila ini tuh juga mendorong kita untuk selalu beribadah. Jadi semakin kita sering ibadah, maka semakin dekat juga kita kepada Tuhan. Nah, dulu ada perdebatan sengit. Banyak yang ingin Indonesia itu berbasis agama tertentu seperti Islam. Tapi kelompok lain itu menolak karena khawatir hak minoritas itu terdiskriminasi. Akhirnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini jadi jalan tengah. Lanjut pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini itu adalah pilar etika kita dalam berhubungan dengan sesama manusia sebagai kelanjutan dari sila pertama. Nah, semua agama itu mengajarkan kalau manusia itu mulia, diciptakan sebagai wakil Tuhan atau khalifah di bumi. Nah, sila kedua ini juga menegaskan bahwa semua manusia itu setara dan harus diperlakukan dengan hormat. Nah, sila kedua ini secara mutlak menolak segala bentuk diskriminasi atau penindasan berdasarkan suku, ras, agama, dan lain-lain, karena semua itu setara di hadapan Tuhan. Nah, sila kedua ini juga hubungan horizontal kita atau hablum minan nas. Kalau kita itu beradab, kita pasti taat pada perintah agama untuk menghormati ciptaannya. Lanjut pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, inti dari nilai ini adalah landasan eksistensi kita sebagai satu negara kesatuan. Jadi kita harus sadar bahwa kita semua itu terkait erat dalam satu bangsa yang tidak terpisahkan. Nah, ajaran Islam memberi kerangka yang sangat cocok. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu adalah konsep persaudaraan yang mengikat seluruh umat muslim di dunia tanpa memandang ras, suku, warna kulit, bahasa, atau batas geografis. Yang pertama yaitu dasar dan prinsipnya. Dasar ikatannya yaitu akidah atau keimanan dan syariat Islam. Nah, ikatan ini bersumber dari satu Tuhan yang disembah yaitu Allah dan satu nabi yang diikuti yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, prinsip ini tuh menciptakan solidaritas dan persatuan di antara seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada sebagai satu tumbuh atau umat atau satu tubuh atau satu umat. Yang kedua yaitu ukhuwah Ihsaniyah, yaitu atau sering juga disebut dengan ukhuwah basyariah. Nah, adalah konsep persaudaraan yang melingkupi seluruh umat manusia di dunia tanpa memandang agama, keyakinan, atau latar belakang apapun. Nah, dasar dan prinsipnya yaitu kemanusiaan atau fitrah dan asal-usul yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, semua manusia adalah ciptaan Allah dan memiliki martabat yang sama dengan manusia. Fokusnya yaitu menghormati harkat dan martabat setiap manusia, menjaga kedamaian universal, dan mewujudkan toleransi antar umat beragama dan berbudaya. Jadi kita harus menjalankan keduanya itu secara seimbang. Dengan begitu, kita bisa membangun masyarakat yang kokoh, harmonis, dan terhindar dari konflik antar keyakinan atau antar golongan. Lanjut pada sila keempat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila ini membahas tentang cara kita mengambil keputusan bersama yang paling bijaksana. Dalam cerminan syura, prinsip musyawarah dalam Pancasila adalah cerminan langsung dari konsep syura dalam Islam. Nah, ini adalah cara paling arif untuk menyelesaikan masalah atau membuat kebijakan. Nah, dalam forum musyawarah, semua pihak itu kedudukannya itu sama atau setara. Jadi semua itu berhak berbicara dengan hormat. Musyawarah itu metode ideal untuk menjaring solusi kolektif. Tujuannya bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Lanjut pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini menekankan keadilan dalam penyelenggaraan negara yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Nah, Islam sendiri punya misi fundamental untuk menegakkan keadilan di semua aspek kehidupan, bahkan ke diri sendiri. Jadi kita diwajibkan menjunjung tinggi keadilan dan menghindari pertikaian. Nah, konsep keadilan sosial itu sangat erat kaitannya dengan tujuan utama syariat atau maqasidul syariat. Nah, tujuan ini meliputi 3 aspek penting yang wajib dilindungi negara, yaitu yang pertama daruriyat atau kebutuhan esensial, yang kedua yaitu hajiat atau kebutuhan pelengkap, dan yang ketiga yaitu tahsiniyat atau peningkatan kualitas hidup. Lanjut pada rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana sih hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Nah, kita tahu di dunia ini ada 3 model negara. Yang pertama yaitu model negara sekuler. Nah, negara sekuler ini adalah negara yang secara resmi netral terhadap agama dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Nah, negara dan institusi agama itu dipisahkan secara formal. Jadi pemerintahan tidak mendukung atau menentang agama tertentu. Nah, peran agama ini yaitu adalah urusan pribadi warga negara, bukan urusan negara. Negara dapat mengikuti peran sosial agama, tetapi hukum dan kebijaksanaan publik tidak didasarkan pada ajaran agama. Contohnya pada negara Amerika Serikat, Perancis, dan juga Indonesia. Nah, Indonesia itu walaupun Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa, negara ini secara kelembagaan itu bersifat sekuler dalam arti menjamin kebebasan dan kesetaraan semua agama di bawah hukum. Model yang kedua yaitu negara ateis. Nah, negara ateis ini atau negara anti-teistik adalah negara yang secara resmi menolak agama dan mempromosikan ateisme. Nah, seringkali melalui penekanan dan pembatasan agama secara keras. Nah, pemerintahan secara aktif itu menantang dan berupaya menghapus praktek dan juga kepercayaan agama di ruang publik dan privat. Nah, agama itu dalam model negara ini dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi atau stabilitas negara. Praktik agama itu sangat dibatasi dan juga dilarang, atau juga hanya diperbolehkan di bawah pengawasan ketat negara. Nah, ini sering dikaitkan dengan rezim komunis historis. Contohnya pada negara Uni Soviet, Republik Rakyat Albania, dan juga Korea Utara. Yang ketiga yaitu model negara teokrasi. Nah, negara teokrasi ini adalah negara yang dipimpin oleh Tuhan atau dewa, dan pemimpinnya itu adalah wakil Tuhan atau pendeta, di mana hukum negara itu didasarkan pada hukum agama. Nah, pada model negara ini tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Hukum agama seperti syariah, halaqah, atau hukum kanon itu adalah dasar dari sistem hukum dan juga dalam sistem pemerintahan. Agama ini resmi menjadi negara. Agama itu resmi negara dan juga mendominasi semua aspek kehidupan publik dan juga privat. Pemimpin negara seringkali adalah pemimpin agama. Contohnya pada negara Republik Islam Iran dan juga pada Arab Saudi. Nah, Indonesia punya jalannya sendiri. Kenapa? Yang pertama yaitu para pendiri bangsa itu sadar bahwa bahan dasar negara kita itu adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, perdebatan sengit dari masa lalu, yaitu hubungan negara dan agama ini susah jadi perdebatan panas sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, di Indonesia, perdebatan terjadi antara 2 kubu utama, yaitu yang pertama kelompok nasionalis sekuler, misalnya Soekarno.
itu berpendapat agama itu urusan spiritual dan pribadi, sementara negara itu urusan dunia. Agama itu jangan dicampur ke urusan pemerintah. Yang kedua yaitu kelompok nasionalis Islam. Nah, berpendapat agama Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, tapi juga hubungan antara manusia. Jadi negara seharusnya juga diatur oleh agama. Nah, perdebatan ini berlanjut sampai sidang BPUPKI saat merumuskan dasar negara. Nah, Indonesia itu menolak ketiga model negara dunia yang tadi yaitu sekuler, ateis, dan teokrasi. Indonesia itu malah memilih jalan tengah yang khas yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pada sila pertama. Nah, ini adalah pilihan terbaik dengan cara menggabungkannya. Intinya itu agama itu urusan individu dan negara sebagai penjamin secara filosofis. Nah, hubungan ideal antara negara dan agama dalam Pancasila adalah yang pertama yaitu kebebasan penuh. Jadi setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai kepercayaannya. Yang kedua yaitu keputusan beragama dan beribadah itu diletakkan pada domain pribadi atau individu. Jadi agama adalah urusan personal, bukan urusan negara. Yang ketiga yaitu peran negara itu tidak mengatur isi ajaran agama, tapi cukup menjamin secara hukum yuridis, dan memfasilitasi agar semua warga negara itu dapat menjalankan agama dan beribadah dengan aman, tentram, dan damai. Lanjut pada rumusan masalah ketiga yaitu kedudukan filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar moral Pancasila. Pada sila pertama yaitu fondasi moral dan keyakinan bangsa, yaitu yang pertama landasan filosofisnya. Fokus pada satu entitas secara filosofis, sila pertama mewajibkan kita sebagai bangsa untuk mendedikasikan diri dan pengabdian kita hanya kepada satu entitas tertinggi, yaitu Tuhan. Nah, ajaran ini secara tegas menolak adanya penyembahan ganda atau loyalty yang terbagi-bagi. Jadi kita tidak boleh punya Tuhan lebih dari satu. Nah, Tuhan itu diakui sebagai otoritas tertinggi, di mana kehendak dan perintahnya harus dipatuhi tanpa syarat. Semua perbuatan baik dan dedikasi kita harus berpusat pada satu sumber kedaulatan ilahi ini. Nah, intinya dari sila pertama ini adalah monoteisme atau keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai prinsip spiritual yang mempersatukan. Yang kedua yaitu fondasi moral dan etis bangsa. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa ini bukan sekedar kalimat di pembukaan, tapi ia juga berfungsi sebagai landasan utama atau sebagai fondasi bagi seluruh keberadaan Indonesia. Nah, sila ini membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilahi. Tujuannya itu adalah agar setiap perbuatan baik kita yang kita lakukan itu didasari oleh semangat untuk mencari ridha Tuhan. Lanjut pada rumusan masalah keempat yaitu implementasi Pancasila sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu masih sangat kuat di Indonesia dan diwujudkan dalam dua hal utama, yaitu yang pertama ajang solidaritas. Nah, kepercayaan ini terlihat dalam perayaan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, Natal, Nyepi, dan lain-lain. Nah, kepercayaan kepada Tuhan adalah pendorong utama bagi kita untuk bertindak secara bermoral dan adil. Yang kedua yaitu kunci utama, yaitu toleransi antar umat beragama. Nah, sila pertama punya peran penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman kita. Inti dari sila ini mengajarkan bahwa toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama itu adalah suatu keharusan. Yang ketiga yaitu pendidikan nilai ketuhanan. Nah, penerapan yang paling berhasil adalah yang mengaitkan ajaran agama dengan tindakan nyata atau pendidikan karakter. Misalnya, siswa itu didorong menggalang donasi atau berkunjung ke berbagai tempat ibadah. Yang keempat yaitu tantangan globalisasi. Nah, globalisasi ini membawa dua dampak sisi terhadap kehidupan beragama. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu akses itu menjadi kaya, jadi mudah mengakses informasi dari seluruh dunia dan bisa memperkaya wawasan dan juga toleransi. Yang kedua yaitu dampak positifnya itu memperkuat dialog antar budaya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu budaya populer global bertentangan dengan moralitas agama lokal. Yang kedua, pergeseran tradisi. Jadi kita harus punya strategi, yaitu kita perlu menguatkan identitas keagamaan lokal tanpa menutup diri dari dunia luar. Caranya, revitalisasi tradisi lokal
lewat pendidikan dan seni, serta juga meningkatkan literasi digital agar kita pandai menyaring konten global. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.